ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari bersama saya Hilda. Saya Mega. Saya Tika. Hai, ketemu Hai. lagi kita semua. Halo. Hai. Aduh, senangnya hari ini kita Berjumpa Jalan. kembali. berjumpa kembali bersua lewat suara. Iya. Ngomong-ngomong, Gimana? ini nih, kita mau cerita soal ini nih, marriage life, ya. Kehidupan pernikahan. Oh, saya jadi pendengar aja deh. Loh, Enggak ya? Loh, kok gitu? gini, aku mau tanya nih, Hilda nih waktu dulu mungkin zaman-zaman apa ya, bisa dibilang ABG gitu kan pasti kayak ingin mempunyai imajinasi bahwa pernikahanku tuh nanti akan begini, akan gini. Imajinasi lu saat itu apa? Pasti perempuan biasanya punya sih. Maksudnya prosesinya juga ya, prosesi gitu. Oh, Gimana? kayak- Inginnya bagaimana? Inginnya dulu itu. Maunya pangeran berkuda gitu, menjemput pakai kuda. Iya, lu masa nggak punya Pangeran bayangan? Maksudnya kan pasti ada bayangan kan. Maksudnya Atau pengen pangeran gitu. itu pakai VW itu. Oh iya, I know that Aduh, ya man. ampun. Iya. Dia by the way he already passed away. Oh iya. Really? Ya. Kapan? Udah waktu dulu atau waktu itu dia berjumpa sama aku sih terakhir. Maksudnya ketemu. Terus Tahun-tahun dia sakit. kapan ini? Udah lama ya? Ya udah lama, aku belum married sih, tahun Oh, ya? berapa ya? Iya, dia ketemu, hi Hil, ini ketemu ngobrol, Mhm. terus tiba-tiba dapat kabar aku ditelepon kakaknya ya. Mm-mm. Hil, kenapa Mas? Aku bilang gitu. Terus dia cerita, oh lo pas lo kan memang dia cerita waktu dia ketemu aku, dia cerita dia udah sakit gitu. Sakit apa ya Hil kalau boleh tahu? Perokok berat apa kira-kira? Oh, paru-paru ya biasanya. Nah, jantung. gitu. Mm-mm. Iya. Nah, iya, waduh ya. Tapi aku Berarti di usia berapa ya dia? di usia berapa ya? Di mungkin 20-an. 20s ya. Heeh. Oh, iya. Nah, jadi ngomongin. Nggak apa-apa. Ya, mungkin itu salah satu gambaran pernikahan idamanmu. Loh, enggak ya? Maksudnya, Ya, pokoknya sih sama dengan ya dia tentang gitu. ini gitu ya. Ya iya memang namanya pernikahan dulu sih, soalnya kenapa ya? Aku nggak tahu ya. Mungkin aku modelnya orangnya yang nggak banyak ekspektasi gitu. Oke, mikirnya gitu. bagus. Jadi lebih ya udah gitu. Terus malah mikirnya nanti gitu. Nggak kepikir gitu dulu malah. Iya. Gitu sih kalau aku dulu sempetan. Oh, gue udah ngemikirin itu dari SD loh. Gue gatelan kayaknya gue nih ganjen gitu. Maksudnya loh, iya beneran. Jadi kayak gue tuh punya sepupu-sepupu gitu ya. Maksudnya kita main Barbie-Barbian biasa kan. Itu beneran itu yang dulu itu gue kalau nikah nih gaun gue kayak gini, terus nanti iya gue jadi kayak sepupu gue jadi ininya bridesmaid itu Pengiringnya. pengiring, iya nanti jepitku yang ini gitu iya. Pokoknya dan semuanya itu ya looksnya indah memang. Iya. Kayak ya kerajaan, princess-princessan gitu. Iya. Bayangannya seindah itu, nggak tahu di dalamnya. Kalau lo Kita bayanginnya yang indah-indah ya. Nggak memikirkan sampai kalau sudah menikah itu bayangannya kayak apa, kayaknya belum sampai. Kalau zaman dulu itu masih yang lebih ke resepsinya kayak gini ya. Kalau gue ya bener sih lebih ke resepsi, bukan yang nanti suamiku kayak gini begini. Enggak gitu, lebih nanti kayak ngundang ini itu. iya, mau kayak apa nih seremoninya. Kalau gue lebih ke itu kayak lebih ke yang- prosesi. Iya, kayak adat Jawa, kayak lebih sakral gitu. Oh ya, aduh ya ampun. Indah banget. Begitu udah selesai gubrak. Selamat datang. Apa tuh ada yang jatuh? Welcome to the real world. Jadi kayak pernikahan idaman itu aku yakin
kita bertiga aja pasti punya beda-beda pendapat gitu kan tentang pernikahan idaman, bahwa pernikahan idaman itu indah. Dan kalau Hilda mungkin nggak kebayang, nggak punya ekspektasi apa-apa, deh pokoknya nggak mau malah saat itu mungkin kan. Tapi kalau gue udah dari SD gitu udah ngebayangin yang indah-indah. Mungkin kalau Tika juga prosesinya hari yang adat Jawa yang keraton banget lah ya, taste-nya gitu kan. Secara global itu kan pandangan orang tentang pernikahan idaman itu pasti bagus-bagus gitu. Kalau tidak sesuai ekspektasi itu jeng-jeng gitu. Nah itu kayak jangan punya ekspektasi terlalu besar ya. Bener Hilda dong tadi ya. Hilda kenapa bisa kayak gitu, Da? Kenapa ya? Aku nggak tahu ya. Mungkin dia sibuk berkarir mungkin saat itu. Sibuk mikirin yang lain atau sibuk ngecengin sana sini. Iya gitu sih. Jadi memang pernikahan tuh ya kan kita tahu ternyata nggak sekedar seremoninya ya kan. Iya benar. Yang kayak kita lihat dulu di TV kan, ratu dan putri dan pangeran Inggris yang kita lihat dulu kan juga kan, wah kayaknya fairy tale banget kan gitu seremoninya. Iya. Itu yang dipikir orang, mungkin banyak orang ya, mungkin beberapa yang enggak, cuma mungkin banyak orang pasti mikirnya itu yang satu hari lu bagaikan raja dan ratu. Iya. Itu pokoknya indah-indah, idaman banget gak sih, keinginannya begitu. Sampai di masa kita di hari pertama suami istri, hari kedua, ketiga, 5 tahun pertama timbul deh itu jerawat-jerawat. Jerawat meledak, jerawat meradang. Kan, bener kan? Iya, sih memang pernikahan tuh kan kita mikirnya bahwa dua cinta menyatu, cinta akan mengalahkan segalanya. Ya sih. Iya sih. Cinta rasa apa? Gue ketawa deh kalau denger cinta, masa sih? Iya, kan gitu, cinta akan mengalahkan segala, love will conquer all gitu kan. Tapi kan kita lihat realitanya gitu, bahwa banyak kok orang yang tapi akan basi juga sih menurut gue kalau misalnya menikah tanpa cinta mungkin ya. Iya. pernah ada temanku bilang gini, ya udahlah yang penting kan kalau pepatah Jawa kan witing tresno jalani sekokolino kan gitu. Iya. Bisa lah, nanti lo bisa mencintai orang itu. Itu akan tumbuh itu, benih-benih cinta itu akan tumbuh. Tapi itu semua bullshit kok, nggak bener. Kenapa bisa bilang begitu? Menurut gue gini loh, saat lu sudah paham ya, saat lu gini loh, orang berpacaran tuh kan punya waktu ya, ada yang 2 tahun, 3 tahun, mungkin 6 bulan, 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Itu ada waktu semua. Itu ya yang udah pendekatan kayak gitu aja banyak gagalnya, apalagi yang langsung brok gitu loh. Gue nggak percaya sih itu, gue nggak percaya gitu loh. Ya memang ya, bahwa mungkin nggak percaya tapi ada juga misalnya yang dijodohin, coba bayangin dijodohin. Itu lagi apalagi itu kayak mau nggak mau gitu kan, terima aja gitu kan. Ya berarti padahal dalam perjalanan kan berarti butuh apa tuh namanya, butuh komitmen, butuh sebenarnya kayak pernikahan itu sih sebenarnya kalau menurut gue itu nggak deal-dealan gitu loh, bukan kayak gitu loh, bukan sistemnya, bukan gue cinta lu cinta gue yuk gitu, nggak gitu, nggak hanya itu gitu kan, nggak hanya segitunya, terus nggak deal-dealan mau sama mau gitu, nggak cuma itu loh, kayaknya harus panjang lagi dipikirnya gitu loh, bahwa bukan masalah cocok nggak cocoknya juga lagi kan, katanya ya nggak cocok dicocok-cocok sabar-sabari kan kadang kayak hal-hal gitu kan. Iya. Sebenarnya pernikahan itu apa sih gitu? Kalau menurut gue pernikahan itu ya belajar nggak sih? Tiap hari kita belajar gitu loh. Seumur hidup. Tiap hari belajar. Kan seumur hidup. Ya kayak ada yang bilang, makanya dibilang jodoh tuh kayak kucing dalam karung. Iya ya, benar. Ada kita nggak tahu, atau juga mungkin ya dia ya kan kita kan nggak pernah bisa tahu berbagai macam hambatan yang ada yang harus dihadapi bersama gitu kan.
Tapi Iya. sebenarnya yang bikin lucu tuh dalam pernikahan tiba-tiba kita menemukan sosok yang kadang kita merasa kita mengharapkan dia untuk melakukan ini sebagai pasangan kita gitu ya. Nah, tapi dia nggak melakukannya gitu. Sama sekali kepikiran aja enggak. Nah, gitu kan. Yang sering heboh kan jadi gitu. Ini kedua belah pihak ya. Apalagi kita di pihak cewek yang maunya ya sesuai yang kita bayangkan gitu kan. Yang idaman tadi kan. Nah, tapi kan dia tidak melakukan. Kayak misalnya lu dibawain kembang tiap hari, lu diberikan halo selamat pagi sayang, boro-boro bangun-bangun ini ku mana? Kaosku mana? Ini ku mana? Kamu taruh mana? Kopi. Iya. Atau tahu seragamku mana? Loh. Iya. Soalnya kan gini ya, kayak pernikahan sendiri dua otak nih yang nanti ketemu, dua hati, dua pikiran yang ketemu di saat mood swingnya pada kadang suka bertabrakan. Nah itu deh mood swingnya, misalnya si pasangan lagi nggak enak gitu ya, lagi nggak enak, masalah banyak, ketemu, terus satunya lagi kayak gitu, lagi mau PMS mungkin kayak gitu-gitu. Nah yang kayak gitu-gitu juga kan kadang suka ada jadinya kayak pemicu dari segala masalah, hal-hal kayak gitu. Gimana sih cara memahami itu sih yang benar? Sebenarnya itu kan kita kalau udah kayak gitu mungkin justru ngeliatnya bahwa nggak ada yang tutupin gitu ya. Kalau misalnya masih pacaran kan nggak enak kan, nanti dia kabur lagi ini. Kalau ini kan mau kabur kemana? Dihadapin, harus ditelan. Nah, iya memang kadang-kadang. Tapi banyak orang yang nggak mau menikah ya nggak sih? Takut menikah. Menurut Tika gimana? Pernikahan itu pernikahan itu mau apa nggak sih lo nikah gitu? Mau nggak sih lo nikah gitu? Langsung aja. Gimana ya jawabnya ya? Jujur li ada masanya kayak gitu. Kalau di masa gua sekarang ya enggak kayaknya ya di masa sekarang. Usia sekarang karena udah melewati banyak proses kehidupan gitu. Jadi lebih kayak yang ya udahlah begini aja udah enak kok. Kayak gitu ya. Tapi menikah itu kan gimana? Ada status kan, lo harus lebih jelas kan, ya nggak sih? Itu sebenarnya yang diharapkan, nggak cuma sekedar hubungan, ya nggak sih? Teman hidup sih, teman hidup ya. Kalau buat teman hidup, buat nantinya tua, nemenin itu. Abang-abang bakso juga bisa jadi temen. Kayaknya banyak ya, bisa ada saudara, ada temen yang di luar, diajak ngobrol, bisa solusinya kayak gitu. Cuman kalau untuk status, buat apa sih status ya? Status buat apa? Buat ke orang-orang apa buat ke kita? Kayaknya lebih ke di luar sana sih kalau untuk status kita udah menikah atau kita tidak menikah itu kan penilaian orang aja begitu. Iya. Tapi kalau untuk pernikahan, kayak untuk pernikahan yang emang butuh teman hidup. Teman hidup. Kalau menurut gue melihatnya memasuki rumah tangga itu memang ya dari yang tidak cocok nggak mungkin, yang cocok bareng-bareng nggak mungkin. Fungsinya ketidakcocokan itu kan saling mengisi ya, saling support. Dimana kurangnya ya support satu sama lain itu. Nggak mudah juga menjalani bertahun-tahun ngeliat muka yang sama di tempat tidur yang sama, itu tidak mudah. Kaos yang sama, kebiasaan yang buat kita kadang yang sebel, ini yang buat kita sebel banget ya kebiasaannya. Tapi kita harus menerima itu. Kayaknya sih balik ke komit ya, pernikahan itu mau kayak gimana, itu harus dua-duanya menyadarin dan mau. Kalau yang mau menikah, kalau mau yang ribet dengan pernikahan, nggak ribet ya kayaknya kok jelek banget ya pernikahan ribet. Enggak, pernikahan itu nggak ribet kok.
Iya. Kalau mau yang single, yang tanpa status ya mungkin lebih memilih untuk ya menikmati hidupnya sendiri. Tanpa pasangan, mereka ada yang seperti itu, udah cukup buat dia nggak perlu untuk status, dia tidak perlu untuk menikah, tidak perlu ada pasangan, ya itu pilihan orang itu. Iya. Ada pasangan tapi nggak menikah gitu maksudnya? Ada yang kayak gitu, ada yang memang dia memilih sendiri, dia menikmati hidupannya sendiri. Tapi kalau ada pasangan yang tidak menikah, kembali lagi ya mereka komitmen gimana? Ya, komitmen mereka gimana? Mungkin mereka memang tidak mau dulu untuk menikah karena tahu ya tidak, itu sangat bertanggung jawab sekali menjalankan itu, dan mereka melihat diri mereka belum sanggup, belum berani. Daripada ada perceraian, mendingan tidak menikah dulu. Banyak ya mungkin artis-artis yang kita semua tahu gitu ya, dengan mereka pacaran bisa berpuluh-puluh tahun, 10, 15 gitu kan. Tapi di saat menikah itu kayak pernikahan membuat mereka justru berpisah gitu loh. Entah apa ya di dalamnya, detail di dalamnya entah apa gitu kan. Itu yang heran ya. Kenapa? Mungkin apakah di saat nih kayak mindset kita aja, di saat pernikahan berarti kayak udah kotak-kotak gitu loh. Ini semua udah kayaknya udah nggak sebebas dulu lagi, ngerti nggak? Saat berpacaran bunga-bunganya apa itu beda ya saat berpacaran. Mindset kan itu semua ada di kepala, soalnya settingan kepala kita. Nah di saat menikah settingan berubah, mulai deh ngotak-ngotak, mulai deh ini lu laki gue, lu bini gue, suami istri gitu. Itu ternyata membuat bunga-bunga yang kemarin itu pada kuncup, pada mati gitu. Nah itu kadang layu, nggak ada lagi karena merasa udah memiliki, gue udah milik lu, bini lu, jadi nggak apa ya, kurang disiram gitu loh. Kadang jadi kayak mengalir aja, udah jalanin pernikahan, itu nggak benar. Nah yang salah kan banyak yang kayak gitu sebenarnya maksudnya even gue mungkin mengalami di pernikahan gue gitu, pasti mengalami, orang Indonesia kebanyakan mostly ya dari kakek nenek, di keluarga gue juga kebanyakan tuh kayak gitu, makin tua tuh kayak ya udah sih lempeng gitu loh, bener nggak sih yang pacarannya dikurang, pacarannya tuh apa ya, jadwalnya berkurang aja gitu. Jadi lebih kayak ke teman aja akhirnya. Masuk ke usia tua tuh kayak teman. Mungkin yang namanya cinta ya udah itu nggak tahu meredup atau entah gimana ya. Mungkin di salah satu ada yang nuntut apa yang ingin seperti dulu, yang satunya udah memposisikan ya begitu. Jadi malas. Itu mungkin jadi mungkin itu yang membuat pemicu bahwa keretakan itu terjadi. Mungkin ya. Di pandangan gue sih, karena kebanyakan kok aneh ya, berpacaran bisa lama terus saat masuk ke jenjang pernikahan retak gitu aja. Itu sebenarnya lucu ya, dan itu banyak banget kisah-kisah kayak gitu yang gue setuju ya kalau ada kayak konseling pernikahan sebelum pernikahan tuh ya ada pra itu sebenarnya bagus. Jadi benar-benar ada kayak bimbingan, ada kayak koridor yang dikasih tahu pernikahan tuh seperti ini. Jadi jangan cuman pasangan ini dikasih yang indah-indah aja. Mereka akan memasuki tahapan-tahapan, kayak perlu namanya konseling pernikahan itu perlu. Iya. Jadi, perlu banget gitu. Jadi kayak kita nggak bisa mikir versi kita gitu loh istilahnya. Iya. Di situ bisa jadi dibukakan nih dari sisi laki-laki dan perempuannya. Oh nggak semestinya begitu ya. Oh harusnya begini ya ternyata. Kan ada yang ketidaktahuan cuman ya gue cinta ayo nikah kayak yang Mega bilang tadi. Nggak seperti itu. Nah dengan adanya konseling ini itu akan membimbing mereka, membuka lagi mereka untuk memasuki rumah tangga itu seperti apa. Jadi menghindari yang namanya perceraian, yang namanya cinta redup. Jadi masing-masing harus bertanggung jawab sama keputusan itu. Masing-masing harus mempertahankan api-api asmara itu. Api-api asmara, alat kebakaran. Bara, tapi guys. Aku setuju lah ya bahwa kita harus mempertahankan itu. Tapi coba dipikir deh, kira-kira sebenarnya yang sampai terjadi, aku sih ngelihatnya ya bahwa
yang sering terjadi. Memang lah pernikahan tuh nggak seindah bayangan gitu kan. Waktu aku menikah tuh aku udah ingat gitu, nggak seindah bayangan deh pasti. Gitu kan. Oh, udah disiapin ya deh ya. Jadi nggak ada ekspektasi yang jauh-jauh itu ya. Nah, berarti bener tuh Hilda, gue yang salah sih. Gue terlalu fairy tale mindset. Pasti punya lah ya, punya. Cuma udah menyiapkan, menyiapkan bahwa nggak seindah bayangannya aja pasti kecewa, pasti pernah kecewa gitu kan. Iya. Ini sih gitu. Tapi biasanya yang kulihat lagi banyak pernikahan yang mungkin akhirnya berujung dengan perpisahan. Biasanya mungkin terjadi entah kalau kita nggak bicara soal KDRT misalnya, atau terjadi soal persoalan ekonomi yang sangat berat, atau mungkin ya perpisahan karena hal lain, karena perselingkuhan yang kayak gitu kan, itu ini sekali ya, maksudnya itu sangat ya memungkinkan lah untuk terjadi hal-hal seperti itu gitu, terjadi perpisahan gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya ya yang standar-standar aja, misalnya ya nggak saling cheating, terus juga nggak terjadi KDRT, paling berantem soal naruh sikat gigi atau sepatu, atau naruh baju kotor sembarangan, atau nggak nata tempat tidur. Nah itu kan, atau anduk basah di kasur, siapa biasa itu ya, dimaklumin ya. Perasaan gue Iya. aku rasa itu masih ya memang begitu gitu loh. Tapi kalau misalnya udah nggak cinta lagi gimana ya, Da? Menurut Hilda? Nggak cinta lagi, ya. Sebentar, nggak cinta lagi itu artinya ada yang terganti apa gimana gitu? Lu cinta nih sama orang nih ya, terus tapi bukan cheating, bukan lu lagi enak. No. Bukan karena orang lain ya, tapi lu cinta sama orang terus tiba-tiba cintanya kayak nggak ada lagi cinta buat lu, itu mungkin nggak sih kayak gitu? Aneh ya, maksudnya kayak aku cinta nih. Karena lu sakit hati udah sama orang itu, pasti lu merasa dikecewakan dengan sangat. Berarti lu hilang rasa itu, lu tuh hilang rasa. Itu dari itu sih, menurut gua awalnya dari bosan gitu sih, bosan terus lama-lama nggak cinta, bosan kecewa, sakit hati, akhirnya pudar itu rasa itu ya. Iya, bisa. Itu terus bisa. Akhirnya bisa. Menurut gue sih itu wajar. Tapi kemudian kan balik lagi ke konsep awal, bahwa lu masih mau menjalaninya bersama, atau lu menjalaninya demi anak-anak, atau lu menjalaninya demi status, atau lu menjalaninya demi banyak demi ya. Apa kan banyak. Jadi kayaknya kemungkinan banyak yang kayak gitu ya, banyak yang ya udah kita jalanin karena anak, kita jalanin karena status nih. Misalnya dia sebagai keluarga yang ternama, jadi itu dipertahankan. Ya bisa jadi. Itu banyak ya. Atau ada agama juga kayak gitu kan, karena agama melarang bercerai ya. Iya. Iya. Tapi apa, kebayang nggak sih kayak apa gitu di dalam rumah tangga itu udah nggak ada rasa, udah yang cuman jalan karena sesuatu, bukan karena dua belah pihak itu loh. Iya. Gimana rasanya itu nggak pernah ngalamin sih ya, maksudnya. Itu kayaknya akhirnya butuh bantuan orang pihak ketiga, entah apakah. Ya kalau mereka sama-sama ini ya, maksudnya sama-sama ingin mau mempertahankan ya. Harus ada obat. Istilah antibiotik biar vitamin harus mencari dan nggak satu pihak sih, menurut gue tuh harus sama-sama kayak harus mungkin. sama-sama. Tapi memang gini ya, satu pihak, nggak semua tuh kita sama gitu loh mikirnya. Kayak misalnya gue sama suami gue sama-sama suka kopi panas, sama-sama suka nasi goreng, sama-sama suka apa gitu ya, kan nggak gitu sebenarnya. Sama-sama berinisiatif pun enggak loh, kadang mungkin dia duluan, lalu setelah berapa lama lagi baru gue gitu kan, yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi ini ya, kalau menurut gue konsep pernikahan yang pahamku ya, maksudnya yang menurut otakku sih, yang jangan pernah ini sih ngerasa paling gitu loh, kayak paling berkorban, paling paling capek sendiri, paling cinta sendiri, paling sayang sendiri, kesannya begitu gitu loh. Paling pengorbanan. Yang aku nih paling ini deh, aku aja deh yang kayak gini, aku ini. Maksudnya kan itu sama aja membandingkan. Kan enggak.
mostly kayak gitu. Aku pun pernah loh menjadi seperti orang yang seperti itu. Terus lama laut nambah tahun, nambah ini tuh jadi kayak belajar nggak gini. Sebenarnya semua itu punya porsi, ngerti nggak? Iya. Iya kan? Cuma pasti. Nah itu dia belajar yang gue bilang tadi tuh. Dulu lu begini, sekarang ngerti. Dulu nggak ngerti, sekarang ngerti. Dulu nggak paham ya, sekarang paham. Dulu mau cuma bisa naik satu tangga, mungkin sekarang bisa cepet gitu kan, bisa sampai tangga ke-10 istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kayak pernikahan adalah jangan pernah ngerasa paling iye deh lu, paling so iye gitu loh. Ya, jadinya susah sih. jomplang gitu. Biasanya kita tuh kaum perempuan tuh merasa paling baik. Iya kan? Iya, kayak yang susah dari segi egonya So perempuan, perasaannya kan perempuan. Tapi menurutku sih, tapi memang iya sih, menurutku sebagaimanapun juga perempuan itu juga, menurutku ya, kita perempuan ya pasti lebih banyak paling capek. Iyalah, badan kita yang paling berubah kalau misalnya kita punya anak ya. Gitu. Terus ya kalau dari badan, dari melahirkan itu sudah kayak kasarnya dirugikan. Misalnya kayak gitu. Terus apalagi misalnya dari tugas, dari secara tugas sosial pasti di mana-mana kan, dapur, sumur, kasur. Cuma katanya begini ya, ada sebuah tulisan tuh yang mengatakan bahwa ada kok suami yang sama sekali yang tidak pernah membantu istrinya urusan rumah tangga dan lain-lain. Istrinya memahami dan hidup bersama-sama puluhan tahun hingga maut memisahkan. Terus kedua ada tulisan, kedua ada tulisan, ada kok seorang istri yang menjadi wanita karir, bebas hidupnya kemana-mana, tapi suaminya menunggu setiap hari di rumah untuk nyiapin makan malam, untuk menjaga anak-anak ready, walaupun suaminya pun bekerja, hanya pembagian waktu aja. Terus ada kok suaminya yang tiap hari urusan anduk basah aja nggak kelar-kelar. Istrinya ada kok istrinya yang ada istrinya yang nggak ngomel kok. Setiap hari juga kayak aku tahu abis ini anduknya dilempar situ, gua ambil. Jadi apa ya? Itu tuh bagian dari apa coba kalau dipikir, ada kok yang seperti itu dan mereka ngejalanin itu semua. Kayaknya tulus. Nah, ini maksudnya. Tulus menerima, tulus ya pasti mencintai. Tulus mencintai. Itu namanya cinta sih. Itu lebih ke cinta kalau yang itu. Tulus aja. Tulus mau mencintai, aja, udah bodoh, kasih aja semuanya, jangan berharap ya gue udah ngelakuin ini lu juga harus ngasih gitu. Itu jangan pernah. Nah, kalau lu udah ada begitu, berarti tanya sendiri, cinta lu kadarnya seberapa sih sama pasangan lu? Kalau lu sampai mengungkit hal-hal sepele gitu loh. Menurut gue itu sih. Dan gue masih belajar itu. Tapi ini gak oke lah ya. Aku masih agak kontra sih dengan klaim bahwa ketika kita komplain sama pasangan, terus kadar cinta kita dipertanyakan gitu. Menurut gue sih itu nggak gitu. Kesannya itu judgement. Kesannya buat judgement bahwa harus nerimo gitu kan. Kita akan balik lagi ke masa bahwa kita perempuan harus nerimo aja gitu. Tapi bukan yang dilakukan ya, bagaimana kita menyikapi itu sih, menyikapi yang di hadapan kita dengan karakternya kebiasaan. Kalau misalnya kita tidak tulus, kalau misalnya kita tidak mencintai benar-benar, ya itu rasa itu akan pelan-pelan hilang. Karena kita melihat, aduh kok gini sih, lebih ke yang negatif ya, lebih yang ke negatif. Iya, pikirannya arahnya ke situ. Itu lama-lama akan terkikis tuh rasa itu. Tapi kan Indian kan lu harus ya, misalnya taruhlah suami sama sekali nggak bantuin atau apa, pernikahan yang kayak gitu-gitu loh, yang kesannya menempatkan kita perempuan di posisi yang serve, yang melayani gitu semuanya. Nah, itu kan terus ketika kita protes, kita dihujani berbagai macam tuduhan bahwa kita kita nggak pengabdian dan sebagainya gitu. Ya, maksudku lebih kepada ya gue sih agak masih kontra sih. Menurut lo gimana? Tapi apa nggak pernah berpikir
suami ini juga punya tanggung jawab besar. Nah itu maksudnya gimana? Maksudnya? Ya, tanggung Memberi- jawab besar dia menafkahi. menafkahi gitu. Dia benar-benar dia memikirkan gimana anak-anakku bisa makan, istriku bisa beli baju, bisa beli make up. Tiap istilahnya gini ya. Iya benar kata Tika, kayak pikiran-pikiran itu kadang tuh kita tidak terlintas mungkin ya kan di posisi manapun ya, even kamu seorang wanita karir, enggak maksudnya pekerjaannya ini even sama-sama kerja. Tapi maksudnya gini ya, kayak pembagian seperti itu. Oke, mungkin itu akan terjadi di saat pembagian, maksudnya di saat dua-duanya sama-sama bekerja. Ngerti nggak? Nah, tapi di saat satu bekerja dan satu tidak, itu pasti akan ada perubahan. Ngerti nggak? Jadi kayak yang satu nih dia bangun pagi loh ya, kebut-kebutan sama mungkin waktu di pagi hari, belum ini, belum itu, belum meeting sana, meeting. Mungkin yang naik motor atau yang naik mobil mungkin punya kendaraan sendiri. Terus yang berjuang di kereta api di kota-kota besar itu di bis antar bis itu berjuang loh. Terus sampai di rumah capek, anduk basah diomelin sama istrinya. Coba bayangin gitu kan. Maksudnya itu hal yang gimana ya? Kalau kita tulus, kita pasti akan berpikir jauh ke dalam. Lebih dalam lagi melihat, memahami. Aku tuh dulu pernah di part-part yang yaitu gue ngerasa capek, gue ngerasa ini. Tapi makin kesini kayak belajar bahwa ya inilah yang namanya pembagian tugas saat ini. Di saat satu tidak bekerja, dua mungkin yang lagi satu bekerja, yang hampir mostly dia semua yang menanggung. Itu akhirnya gue merasa iyalah, gak apa-apalah. Ini kan bagian dari tim gitu ya, judulnya tim gitu ya. Jadi akhirnya pelan-pelan berpikir bahwa kemarin mungkin capeknya gara-gara itu ya, mungkin ya belum belajar tulus itu loh. Masih melihat ke diri kita. Seandainya dibalik pun kan mungkin dia akan di rumah begitu nggak sih gitu, seandainya dibalik. Dan karakter laki-laki dan perempuan juga bisa dilihat. Iya kan, cara berpikir laki-laki bagaimana, cara berpikir perempuan yang dominan pakai perasaan, iya nggak? Dan laki-laki dominan logika, itu harus paham juga di dalam pernikahan. Ya mungkin orang-orang yang tidak mau menikah melihat ribetnya itu, saya mundur saja, mendingan saya hidup sendiri. Mundur teratur. Ya kadang kebayangin itu, mungkin dia nggak mampu untuk memahami pasangannya, daripada terjadi sesuatu, ya nggak dulu lah, mendingan sendiri dulu. Iya, orang banyak yang tidak memilih menikah itu kan satu ya, ketakutan bahwa bisa nggak dia bernegosiasi di dalam kehidupannya nanti gitu kan. Istilahnya bernegosiasi masalah rasa aja akan bernego-nego nanti kan. Istilahnya kayak gue lebih suka asin nih, masakan lu kurang asin. Nah sedangkan istrinya nggak suka misalnya kayak gitu-gitu kan. Ada negosiasi ya itu ya. Itu sepele gitu kan. Itu di kehidupan rumah tangga itu ada aja, pasti hal-hal seperti itu ada aja, perubahan-perubahan kayak gitu kan. Nah dia mampu apa enggak sampai setitik itu, sampai sebatas itu ya. Kalau tidak mungkin ngerasa kayak kayaknya belum deh, kayaknya kita masih asik gini, ya nggak apa-apa ya, maksudnya pilihan ya, benar nggak sih? Iya. I love you, kalau belum nikah I love you. Kalau gimana? Habis nikah sandung. Matamu di mana? Aduh sayang. Ya tapi gimana ya, menurut aku ya sih, makanya ada yang bilang bahwa berikan sense of humor gitu dalam pernikahan memang. Jadi ya dibikin ketawa aja, dibikin lucu-lucuan aja, maksudnya bukan lucu-lucuan nggak serius ya, tapi ya udah deh. Atau ya kalau aku sih mikirnya ya kasih sense of humor aja gitu. Walaupun hati menangis ya Dek ya. Sedih gitu, nangis di kamar mandi. Ya ampun sih, kangen nas. ya jadi paling ya kayak gitu ya, misalnya nih contohnya anduk basah gitu ya, anduk basah jatuh gitu, terus atau ditaruh gitu, apa mungkin sekali dua kali marah malah jadi berantem atau dibecandain, ini kasur kalau misalnya ini jamuran nanti kamu gatelan loh, misalnya kayak gitu atau gimana. Mungkin hal-hal yang sekali dua kali iyalah, cuma kadang ya udahlah ntar, atau bikin sense of humor ya, bikin bercandaan apa atau apalah, mungkin kayak gitu sih. Aku pernah lihat ada konseling pernikahan bilang kayak gitu, ya sudah disisipin aja sense of humor gitu loh, bahwa hubungan itu
ya jadinya ya gimana ya, pernikahan tuh santai. Nah ya lebih dibuat santai. fleksibel melihatnya, Misalnya, jangan terlalu serius. Karena Selama bener, tidak bener. keluar dari jalur ya. Nah, itu ya. itu bayangin Iya, seumur hidup kan, nanti dia nambah tua gitu. Ya, atau lebih gimana apa gak? Kayak pernikahan santai gitu sih sebenarnya lebih kayaknya di musim-musim sekarang tuh the right choice. Iya, the right choice. Jadi nggak terlalu serius. Nggak kotak, nggak maksudnya sebagai istri kamu harus ini. Sebagai suami kamu harus ini loh. Kalau semuanya dibalik bisa nggak, mampu nggak gitu. Itu aja sih. Tuntutan ya, mungkin nggak terlalu banyak menuntut, mungkin itu deh keywordnya itu kayaknya. Iya, benar. Jadi lo nggak nuntut misalnya anduk basah, taruh di tempat jemur apa. Ya simpelnya ya udah ambil jemur selesai, ya nggak udah usah dipikirin. Gitu, jemurin aja. Kita kan lama-lama aja. Nanti one day juga nanti suaminya juga mudah-mudahan terketuk hatinya. Doain. Tapi ya untung gue nggak pernah sih nemuin yang handuk basah di itu. Anduk basah di kasur. Semua teratur, iya. Alhamdulillah sih. Yang part itu gue nggak nemu gitu. Ya mungkin yang ada yang part lain. Yang belum menikah itu bisa melihat, benar sih kata orang tua, lihat bibit bebet bobotnya itu. Nah iya sih. Mungkin lebih lihat ke karakternya. Ya, bibit bobot apaan sih, cinta mengalahkan segalanya gitu ya. Tapi katanya gini ya, maksudnya banyakin kesamaannya sih. Mungkin memang gini loh, kalau istilahnya presentasinya mungkin sedikit ya, paling enggak 60-40 gitu, atau enggak bisa segitu deh, misalnya berapa ya, pokoknya yang enggak terlalu jauh sama banget bertolak ya. belakang ya. Jadi kayak misalnya si bapak suka weekend tuh wajib keluar gitu kan, terus istrinya yang tipe yang aduh males lah yang itu rumahan, udah capek apa segala macem. Itu kan sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh udah beda ya sebenarnya ya, tapi maksudnya masih bisa dikomunikasikan. Ada solusinya pasti. Ada solusinya. Sekali ada yang mau ngalah untuk ya udah jalan, atau sekali ya di rumah bikin apa, itu bisa. Semua bisa dicari solusinya. Apa tadi gue mau ngomong ya, sebelum menikah lihat karakter pasangan kita dan lihat backgroundnya, itu akan kebaca kok, akan melihat, nanti akan terbawa di rumah tangga. Iya nggak sih, dari keluarganya pasangan kita nih kayak apa? Iya, hampir-hampir mirip kok sama keluarga gue gitu ya. Kalau udah kayak gitu kan enak ya. Ada bayangan kan akan ngadepin orang yang seperti ini. Ya dipertanyakan lagi mampu apa enggak. Kalau mampu ya silakan menikahlah. Iya, benar-benar. Banyak kesamaan itu juga salah satu ini sih menurut gua kayak kunci gitu. Makanan kesukaannya sama aja itu udah seru banget itu, bener. Tapi kalau kita kan apa sih sama pasangan kita kalau nggak makan yang hari-hari itu makan mau di luar mau di rumah. Tapi kalau kesukaannya sama gitu bisa masak mengurangi bareng lah, gitu. nggak terlalu berat untuk beradaptasi ya. Jadi kayak cari yang sama-sama gitulah, bukan yang plek gitu sih nggak mungkin ya, cuma ya. Dan lebih baik juga semua diomongin tuh sebelum menikah, jeleknya maunya apa itu semua diliatin, diomongin aja. Diliatin, jangan banyak kan yang sekarang pakai topeng terlihat manis, ternyata begitu udah menikah kaget deh. Topengnya kebuka dong. Iya, janganlah. Tapi bukan berarti kita mau menikah ya. Menikah tuh enak loh, enak banget. Menikah ibadah sih, ibadah. Teman berantem. Enak ya menikah ya. Menikah itu ibadah, menikah itu membuat hidup lebih berwarna, seperti naik roller coaster. Kadang-kadang kita ke taman hiburan naik roller coaster. Nah, menikah deh. Terus tiba-tiba main kayak berasa kayak lagi surfing gitu ya, kemasukan air kena ombak tinggi. Nah, menikah deh, seru pokoknya, kayak liburan aja. Kok serem ya ngeliatnya, kayaknya ekstrim gitu gak? malah Tika malah enggak, jadi deh mending gue di pinggir aja. Iya, gue enggak seberapa besar sih jiwa petualanganmu gitu, tantang. Ini masalahnya 24 jam satu kasur. Ya, makanya kan berpetualang. Melihat orang yang sama.
Atau mungkin resepnya ini aja, menikah tapi LDRan gitu. Gue nggak bisa Wah, sumpah. itu ngeri juga. Ada aja pasti masalah barunya. Ya, Ya, itu lebih ke masalah itu, masalah seksnya. Oh iya. ditransfer. Iya, pusing itu loh. Kalau nggak, ini pusing nanti bapak sama ibu itu pusing. Ya, ini deh pilihan semua bahwa pernikahan yang mau mungkin relate sama obrolan ini, pernikahan yang idaman itu sebenarnya menurut saya nih nggak ada gitu kan. Maksudnya karena setiap orang kan beda-beda tuh menurut saya, menurut Tilda, menurut yang lain kan juga nggak sama gitu kan. Nah, dari tipe idaman yang kita pikirkan, mindset kita begitu, ya kurangi sedikit dan jangan terlalu berekspektasi. Itu memang benar gitu kan. Itu sebenarnya kita yang buat sih, kayak pernikahan idaman sebenarnya. Ada tuntutan lah, nggak usah banyak menuntut lah ya gitu. Bukan nggak ada sih sebenarnya, mungkin ada pernikahan idaman yang kita idam-idaman kok ada. Nah, gimana caranya kayak kita meng-create gitu loh, meng-create itu gitu. Kita bisa berdamai nggak dengan masalah yang nanti ketemu gitu. Kita bisa nggak mengurangi ekspektasi kita yang ketinggian kayak gitu aja ke sih. pasangan kita ya. Mendingan kita kembali ke diri kita untuk selalu memperbaiki diri, memberikan yang terbaik. Udah, lebih dari itu bonus yang ya. Kalau misalnya dia memberikan juga, ya syukur. Kalau enggak, dan ya apa kita harus menerima Iya, kita harus menerima segalanya ya. Kita harus pahami. Kelebihan aja. Nggak kelebihan aja. Jadi kayak kekurangannya juga diterima dong. Jangan kelebihan aja yang diterima gitu kan. Karena pasangan kita pun sama akan begitu juga ke kita. Iya kita sih. Ini pasti banyak kekurangan gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu iya, aja. Pasti ekspektasinya gimana? Ekspektasi dia terhadap kita dulu. Juga Kita perempuan yang lemah lembut. Kalau ternyata di rumah ya ampun, menikahi seekor gitu. betina berubah jadi jadi singa dong. Singa betina yang dong. Satu lagi ya. Ini relate banget sama film drakor yang gue tonton. Jadi jadi kayak yang kita omongin ini bahwa pernikahan ini versi laki-lakinya, bahwa dia awal-awal melihat istrinya itu lemah lembut, cantik, saat pacaran bener terus udah gitu setelah berjalannya waktu istrinya capek urus anak, singa yang keluar kan, terus dia berani sama suaminya sampai berani ngelempar, sampai luka-luka suaminya, sampai beret-beret kecakar. Iya, terlalu berani gitu kan, sampai PS kesayangan suaminya yang dia sembunyi-sembunyi. Dibuang di air gitu sengaja, itu bener-bener yang berani sampai segitunya gitu loh, saking istrinya udah ganas banget. Terus akhirnya curhat dan sampai kayak dalam hati itu berdoa sekuat tenaga dia bahwa aku bosan, aku ingin bukan dia istriku. Akhirnya kejadian dong satu hari dia seperti flashback gitu loh. Jadi itu pacar pertama yang dia sukain dulu. Flashback jadi ke masa-masa itu. Loh, dan itu menjadi loh, aku sekarang suaminya dia, dan dia senang banget dan segala macam itu. Ternyata tapi di end of ini tetap dia akan ingin kembali ke istrinya. Karena apa? Pasangan yang dia inginin justru tidak baik buat dia. Dia lebih suka perintah-perintah, memang manis, tapi perintah-perintah seperti princess gitu loh, nggak sama-sama berjuang gitu loh, mau-maunya sendiri. Si cewek kedua yang diharapin justru. Jadi bener kata, mungkin semua perjalanan hidup kita itu memang bener, mungkin ada maha yang lebih besar, maha kuasa itu yang tujuannya ternyata. Jadi yang lu inginin belum tentu itu bagus buat lu gitu loh. Oke. Jadi kita anggaplah pasangan kita tuh membentuk diri kita. Mungkin kalau kita dapat pasangan yang lain, belum tentu kita seperti gitu, kita jadi malah nggak jadi nggak keluar tuh singanya. Percaya aja deh itu, menurut gue sih itu sih kayak pelajaran aja. Terus pasangan kita membentuk diri kita untuk lebih kuat, lebih tabah, lebih apa lagi? Iya, lebih berani. Pasti ada ya. Pasti ada pelajaran sih yang kita disiplin, lebih rapi, bisa juga kan? Pasangan kita untuk kita jadi
lebih lembut, lebih Bisa yang jadi. tadinya wah gitu, tahu-tahu ketemu suami yang kamu kalau ngomong pelan dikit, kayak volumenya nggak usah segede itu gitu misalnya gitu. Atau taruh sepatu jangan kayak gitu, kayak sepatu di mana, satu di kiri, yang kiri kemana, yang kanan kemana, misalnya kayak gitu. Iya. Mungkin Ya malah kita jadi ketemu teman atau sahabat aja banyak mengajarkan kita sesuatu sih ya. Kayak bener kan, kalau ketemu seseorang itu Banyak kalau kita pelajaran. bermasalah sama dia gitu berarti kita belajar. Tapi kalau apa ya, jadi kayak apa ya, ada kenangan gitu loh. Jadi ada kenangan. Jadi nggak usah takut deh mau menikah atau tidak, itu sebenarnya balik lagi ke pilihan masing-masing gitu loh. Ya menurut gua ya pernikahan adalah ibadah. Kalau yang sekarang mau dikit-dikit maksudnya mau nunggu-nunggu hari hani gitu kan, just go gitu loh, maksudnya nanti akan ketemu kok hal-hal baru, hal-hal indah sih sebenarnya. new journey, perjalanan. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, ya nggak perlu takut. Tapi tetap aja serem lah. Semua yang apa, kenapa Tik? Tetap aja serem ya melihat perjalanan itu ya. Berarti ini nih bukan my trip my adventure. Kayak nggak mau ribet itu udah. Aduh, kebayangnya ya. Iya. Gila. Oke lah, tapi semua yang kita obrol ini memang ya ini opini kita ya. Kita nggak bermaksud menggurui atau menyalahkan ataupun bahkan mau gimana, nggak ada maksud kayak gitu. Ini obrolan kita, opini kita. Semoga bisa menjadi apa ya? Bisa diambil hikmahnya lah, yang baik-baik aja dengerin. Ya nggak sih? Tuturan cerita itu selalu melihat dengan hati, bercerita lewat rasa. Jadi setiap kisah-kisah atau tema-tema yang kita angkat semoga relate, semoga bisa menambah kembali rasa gitu loh. Jadi kayak melihat sesuatu lewat rasa kayak gitu aja. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan kalau mau share ide topik atau mau kasih pertanyaan ke kita, bisa kirim email di tuturancerita@gmail.com. Jangan lupa untuk share podcast kita ke teman-teman. Terima kasih sudah join di podcast kita. Ya, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Bye. Terima kasih.